warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian? Tentunya sehat-sehat saja ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 1 dengan judul Hidup Rukun. Tujuan pembelajaran kita hari ini, 1. Dengan diberikan teks cerita tentang hidup rukun yang mengandung ungkapan, siswa dapat menyebutkan ungkapan yang terdapat pada teks cerita tersebut dengan tepat. 2. Dengan diberikan teks percakapan tentang hidup rukun yang mengandung ungkapan, siswa dapat mengucapkan ungkapan yang terdapat pada teks percakapan tersebut dengan tepat. 3. Dengan diberikan kumpulan kubus lebih dari 100, siswa dapat menyatakan kumpulan objek dengan bilangan sampai dengan 999 dengan benar. 4. Dengan diberikan kumpulan kubus lebih dari 100, siswa dapat membaca lambang bilangan sampai dengan 999 dengan tepat. 5. Dengan diberikan lagu anak, siswa dapat membedakan panjang pendek bunyi pada lagu anak dengan tepat. 6. Dengan diberikan lagu anak, siswa dapat menampilkan panjang pendek bunyi pada lagu anak dengan tepat. Nah, coba kalian perhatikan buku kalian ya. Oke, kita lihat lagi di halaman 1. Nah, di sini hidup rukun. Coba kalian perhatikan gambar. Gambar ini gambar apa ya? Ini gambar Udin dan Mutiara sedang membaca buku bersama. Di gambar kedua, ini ada Udin dan Edo sedang berbagi makanan di sekolah. Dan gambar yang ketiga, ini ada Udin dan Edo sedang bermain sepeda bersama. Nah, di gambar yang terakhir ini, gambar masyarakat yang lagi kerja bakti di lingkungan mereka. Oke, ceritakan isi gambar kepada teman-teman di sampingmu dengan bahasa lisan. Nah, sekarang coba kalian ceritakan isi gambar itu bersama ibumu yang sekarang sedang mendampingimu belajar. Apakah kamu rukun dengan kakak, adik, atau saudaramu? Apakah kamu rukun dengan temanmu? Di manakah kamu harus menjaga kerukunan? Nah, boleh dijawab ya dengan secara lisan bersama orang tuamu. Oke, kita sekarang ke halaman 2. Subtema 1, hidup rukun di rumah. Nah, coba kita lihat ini gambar keluarga Udin. Oke, kita semua menginginkan suasana damai di rumah. Kedamaian terjadi karena adanya kerukunan. Ayah dan ibu rukun, kakak dan adik rukun. Semua anggota keluarga menjaga kerukunan di rumah. Oke. Apa yang harus kita lakukan agar kerukunan di rumah tetap terjaga? Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini ada Mutiara dan ini ada Udin. Nah, Mutiara bilang apa ya? Oke, Ibu kasih contoh ya. Kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku selalu berbuat baik kepada orang anggota di rumah. Itu jawab Mutiara ya. Kemudian Udin menjawab lagi juga. Kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku tidak selalu bertengkar dengan kakak. Nah, jadi mereka semua menjaga kerukunan. Oke, sekarang kita ke halaman 3, pembelajaran 1 kita hari ini. Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Yuk kita amati sini. Simak ya teks yang ibu baca. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu.
Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, anak-anak, tadi yang dari ibu baca, ada yang ingin ditanyakan nggak mengenai ada yang bertulis di sini hurufnya huruf miring, yang lain kan berdiri semua. Nah, di sini ada satu kata yang dua buah kata ya, yang berhuruf miring. Ini buah tangan. Kemudian ada selain buah tangan ada lagi nggak yang hurufnya bercetak miring? Oh, ada satu lagi di sini. Buah hati. Apa sih buah tangan dan buah hati? Ada yang tahu tidak? Apakah tangan kita punya buah? Seperti cempedak gitu? Seperti jeruk? Bukan anak-anak ya. Ini ada buah tangan. Buah tangan ini artinya oleh-oleh. Sedangkan buah hati itu artinya anak. Ya, kenapa bisa begitu, Bu? Oke, nanti kita lihat di halaman 4. Apa ya artinya? Nah, ini dia ketemu. Oke, di halaman 4 ini, perhatikan kata-kata yang dicetak miring pada teks. Yang barusan Ibu sebut ya. Nah, yang kata-kata bercetak miring tadi, buah tangan dan buah hati itu disebut ungkapan. Lah, apalagi Bu ungkapan? Nah, ungkapan itu gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Itu namanya ungkapan. Jadi ada kata-kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Seperti contoh tadi, oleh-oleh. Itu artinya buah tangan ya. Contoh, ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Ini artinya sama saja. Ayah dan ibu bahagia melihat anak mereka selalu rukun. Sama tidak contohnya? Maksud dari buah hati itu adalah anak. Mengerti anak-anak penjelasan ibu? Oke, kalau sudah mengerti, lanjut kita di sini. Ayo berlatih. Nah, ayo berlatih ini nanti kita kerjakan di buku latihan ya. Tapi setelah video penjelasan Ibu selesai dulu. Oke. Nah, di sini di latihan ini lanjutkan percakapan di bawah ini berdasarkan teks di atas. Nah, ini ayah sedang bawa oleh-oleh nih. Anak-anak, ayah membawa buah tangan. Apa ya, jawab Udin dan Mutiara? Nah, nanti boleh kalian kerjakan, isi di dalam buku latihan kalian. Ibu kasih contoh. Anak-anak, ayah membawa buah tangan. Nah, Udin menjawab, "Hore, aku mendapat oleh-oleh dari ayah." Itu jawab Udin. Kemudian jawab Mutiara, "Terima kasih ayah telah memberi kami oleh-oleh." Itu sebagai contoh ya. Nanti boleh kalian isi sesuai dengan imajinasi dan kreativitas kalian, oke? Oke, kita lanjut ke halaman 5. Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Bagaimana kita lebih mudah menghitungnya? Bagaimana ya? Ini kan bukunya banyak, jadi bagaimana kita mempermudah untuk menghitungnya? Oke lah, kita lihat ke sini. Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Satu kelompok itu 1 puluhan. 5 puluhan sama dengan 50. Lihat di sini susunan buku Mutiara. Ada berapa tumpuk ya? Setiap tumpuk ini terdiri dari berapa buku ya? Coba kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi, dalam satu tumpukan buku itu
ada 10 buku. Artinya itu ada 10, satu puluhan. Oke, ini ada berapa tumpuk ya anak-anak? Kita hitung ya, 10. Oke, tumpukan kedua, 20. Tumpukan ketiga, 30. Tumpukan keempat, 40. Tumpukan kelima, 50. Jadi ada 5 kelompok tumpukan buku yang berjumlah 50. Nah, satu lagi. Ini kelompok puluhan ya. Kemudian di luar sini ada kelompok buku yang terdiri dari 7. Coba kita hitung betul nggak 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ini disebut kelompok satuan. Nah, jadi banyak buku yang ada di rak buku ini yang disusun. Mutiara ada 57. Nah, mudah kan? Oke, kita langsung ke halaman 6. Nah, ini ada tumpukan buku lagi. Jadi untuk mempermudah kita kelompokkan dulu buku itu menjadi satu kelompok terdiri 10 buku. Oke, ada berapa tumpuk anak-anak? Ayo kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Berarti kalau ada 7 kelompok buku, jumlahnya ada berapa? Iya, betul. Ada 70. Nah, satu lagi di sampingnya. Ada berapa ya ini? Oke, ada 7. Nah, di sini kita lihat. Ada 70-an ini sama dengan 70. Jadi, banyak buku ini berjumlah 77. Sekarang perhatikan kembali buku-buku di dalam rak. Buku-buku di dalam rak dapat dikelompokkan sebagai berikut. Nah, ini ya. Kalau kita mau hitung satu-satu kan susah. Jadi kita kelompokkan. Ada berapa tumpuk ini? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kelompok tumpukan buku. Jumlahnya berarti 100. Ternyata ada 10 tumpukan buku. Artinya rak buku berisi 100 buku ya anak-anak. Oke, kita perhatikan ke halaman 7. Nah, ayo kita amati di sini. Amati gambar berikut ini. Nah, ini ada sebuah kubus. Nah, di sini ada satu kubus satuan. Di sini ada kubus satuan berjumlah 10. Digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Oke, boleh kalian hitung ya. Ini ada 10. Hitunglah jumlah kubus satuan berikut. Nah, ini ada kubus puluhan berjumlah 10. Dapat diganti dengan satu kubus ratusan. Ini kelompoknya ya, setiap kelompok ini ada 10. Kita hitung betul nggak? 101, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Jadi dalam satu kelompok ini terdiri dari 10. Kalau jumlahnya 10 berarti dia 100. Oke. Kubus ratusan digambarkan dengan kubus satuan berjumlah 100. Ini kalau sudah dikelompokkan, ini jumlahnya ada 100. Oke, perhatikan yang ada dalam kotak ini. Oke, kita lihat. Ini ada satu kubus ratusan. Nah, di samping ini ada berapa kubus puluhan ya? Kita hitung 1, 2, 3. Berarti 30. Di samping ini ada 8 kubus satuan. Oke. Banyak kubus ada berapa ya? Ada 100, ada 30, ada 8. Jadi bagaimana cara menulisnya? Begini, 138. Kita baca 138. Oke anak-anak. Nah, sekarang kita ketemu lagi di latihan di halaman 8. Tugas kalian
sama seperti yang tadi. Selesai Ibu menjelaskan video, kalian kerjakan di buku latihan ya. Oke, ayo berlatih. Hitunglah jumlah kubus berikut ini. Ini ada berapa? Ini disebut kubus. Apa namanya? Nah, kalian isikan di sini. Kemudian ini ada kubus puluhan yang terdiri dari berapa kelompok kubus. Nah, satu lagi ini kelompok kubus satuan. Hitung ada berapa jumlah satuan. Oke, ini ditulis berapa hasilnya. Oke, banyaknya kubus ada. Nah, ada berapa sih jumlah kubus ini semua? Dibaca apa ya? Nah, dibacanya apa bilangan itu? Nah, kerjakan soal nomor 1, 2, dan 3 bersama ibunda tercinta. Oke, anak-anak, selesai ya. Lanjut lagi bersama Ibu Eni di sini di halaman 9. Mutiara gemar membaca buku. Ia membaca berbagai jenis buku anak. Ada buku cerita anak, ada buku pengetahuan, ada buku nyanyian. Oke, di sini kita akan membedakan panjang pendek nada pada lagu berikut. Judulnya Beramah dan Sopan, ciptaan Pak Dal. Dengarkan Ibu menyanyi ya. Oke. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, beramah dan sopan. Apakah kamu sudah dapat membedakan panjang pendek bunyi pada lagu? Bunyi yang panjang terdengar lebih lama dibandingkan bunyi pendek. Ya, kita akan memberi. Nah, coba kita lihat di sini di halaman 9. Ayo berlatih, nyanyikan kembali lagu Beramah dan Sopan. Berilah tanda titik pada bagian yang dinyanyikan pendek. Berilah tanda garis, ya garis pada bagian yang dinyanyikan panjang. Ibu kasih contoh lagi. Nah, ini nanti kalian kerjakan ya. Di sini nanti kalian isi apakah ini garis atau ini titik. Ya. Contoh Ibu kasih 1 buah lagu lagi. Bedakan ya. Kalau lagu suaranya panjang, nadanya panjang, itu terdengar lebih lama. Kalau dia nada pendek, itu bunyinya pendek. Oke? Satu lagi. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, beramah dan sopan. Oke, sekarang tugas kalian tentukan di sini dulu. Bukannya congkak, bukannya sombong. Nah, ini diisi ya. Apakah titik, apakah garis? Oke. Oke, sampai di sini dulu penjelasan Ibu hari ini. Anak-anak belajarnya yang semangat bersama orang tuanya. Ibu akhiri pelajaran kita hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.